di Juni 2025 mendatang untuk bibit sapi perah impor tahap ketiga akan datang lagi dengan jumlah yang sama. Apabila dikaitkan begitu dengan kebutuhan konsumsi nasional, sebetulnya berapa banyak bibit sapi sih Pak Agus yang dibutuhkan oleh para peternak rakyat ini? Kalau kita melihat konsumsi nasional ini kan hampir 3,8 juta liter per tahun ya. Jadi kalau kita hitung-hitung ya kebutuhan itu sesuai dengan rencana yang mau diimpor presiden kita itu 1-2 juta ekor. Itu tentunya melebihi dari kebutuhan nasional secara kebutuhan reguler hari ini. Cuman kan targetnya nanti tidak hanya untuk kebutuhan reguler, kebutuhannya untuk salah satunya mencukupi program MBG, makan bergizi gratis. Sehingga tentunya sejumlah 1-2 juta ekor itu baru tertutup kebutuhan nasional itu. Yang mana nantinya produksi nasional akan tembus di angka kurang lebihnya sampai 10,8 juta liter per tahun. Kira-kira seperti itu, jadi kebutuhan nasional. Jadi kalau itu baru 1.250, Juni datang lagi 1.250, itu kurangnya masih banyak sekali, Mas. Gitu, Pak. Oke. Kalau dari pandangan Anda di lapangan, Pak Agus, sebetulnya tantangan yang juga sudah ada di depan mata namun tidak terselesaikan begitu ya dalam upaya peningkatan produksi susu nasional, ada permasalahan dan tantangan apa sih Pak Agus yang Anda lihat? Yang klasik sebenarnya Mas Bram, kita di pelaku persusuan itu adalah terkait dengan jaminan penyerapan pasar. Hari ini pabrikan karena ada permintaan dari pemerintah ini melakukan penyerapan pasar, tapi dinamika yang ada itu selalu menyesuaikan kondisi pasar. Ketika kebutuhan pasar baru bagus nih, naik gitu ya, maka pabrik seolah-olah ngejar-ngejar kita, peternak, koperasi-koperasi, ayo kirim sebanyak-banyak, tambah-tambah gitu ya. Tapi di saat penyerapan pasar baru atau demand baru turun, itu kemudian ada alasan dari pabrikan untuk kemudian tidak menerima susu dari peternak. Nah, itu faktor yang tentunya sangat vital, penting, sebagaimana dulu di zaman Orde Baru kita tahu ada jaminan pasar penyerapan yang dengan pola bukti serap, yang saat itu tidak ada susu dibuang. Hari ini kita ngalami satu kondisi ketika pabrikan baru permintaan pasar baru turun, itu ada saja alasannya. Padahal susu yang diproduksi oleh peternak, susu yang dikirim dari koperasi kepada pabrikan itu ya sama, ya seperti itu apa adanya gitu. Tapi pada saat pabrik baru butuh itu terserap semua itu, bahkan kurang. Tapi pada saat demand baru turun, pasar baru turun, mereka ada saja alasannya. Kita merasakan seperti itu. Sehingga terkait dengan jaminan pasar ini tentunya kebijakan pemerintah yang pernah dijanjikan oleh presiden, harus ada peraturan pemerintah lah ya, itu yang mewajibkan pabrikan untuk menyerap susu segar dalam kondisi apapun, itu mutlak diperlukan. Karena apa? Kita mau nambah sapi, impor sapi seberapapun, kalau tidak ada jaminan yang seperti yang kita tunggu-tunggu saat ini, seperti yang pernah dijanjikan oleh presiden, maka suatu ketika akan terjadi banjir susu lagi, mandi susu lagi, Pak. Itu pasti suatu ketika akan terjadi. Nah, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Artinya jaminan pasar dalam bentuk regulasi yang pasti, yang konkret, itu yang sangat kita butuhkan. Saya kira itu dulu lah, nanti kalau itu sudah ada baru impor kita itu tidak ada kekhawatiran. Kira-kira begitu, Mas. Oke, baik. Anda katakan ada permasalahan penyerapan susu begitu dari pabrikan dalam kondisi yang ada saat ini. Tapi kalau kita mengamati atau merefleksikan di tahun 2024 justru kita
harus impor karena memang produksinya defisit, impornya 7,07% peningkatan. Kalau dilihat dari penyerapan yang tadi Anda sampaikan, ini agak tidak relate begitu Pak Agus. Sebetulnya masalah penyerapannya ini ada di titik mana sehingga memang susu dari peternak rakyat tidak terserap dengan baik? Ya, jadi kenapa kemarin terjadi mandi susu, buang-buang susu? Salah satunya karena industri merasa lebih menguntungkan impor daripada menyerap susu rakyat. Makanya dulu ada dikenal bukti serap. Jadi silakan pabrik mau impor berapapun, tapi buktikan bahwa kalian itu menyerap susu rakyat itu sekian persen. Nah, karena adanya bukti serap itu, maka pabrikan berlomba-lomba untuk dia impor susu bubuk, susu kim sebagai bahan dasar mereka, itu berlomba-lomba menyerap susu dalam negeri. Nah, yang terjadi sekarang tidak ada itu buset. Jadi pada saat permintaan bagus, sementara harga luar negeri turun atau susu bubuk impor ya, susu skim impor, mereka lebih banyak menyerap susu impor. Menggunakan susu impor lebih menguntungkan daripada menggunakan susu dalam negeri. Akhirnya susu segar yang itu notabene adalah produksi dalam negeri peternak-peternak kita itu dianaktirikan. Itu yang terjadi hari ini kan seperti itu Mas.